Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cognitive Behavioral Therapy with Islamic Values merupakan ide yang memang tumbuh dari pengalaman saya sebagai seorang praktisi. Saya adalah psikolog klinis yang memang mendalami dan juga menggunakan Cognitive Behavioral Therapy atau yang mungkin lebih dikenal dengan CBT untuk membantu klien saya yang punya kesulitan atau masalah psikologis. Dan sebagai seorang muslim, saya juga mempelajari agama saya, yaitu agama Islam. Yang semakin saya dalami, semakin saya menemukan bahwa Islam ini benar-benar bisa menjawab dan bisa menjadi solusi dari seluruh permasalahan manusia. Termasuk juga dalam hal ini adalah permasalahan psikologis. Ini yang membuat saya penasaran. Adakah kaitannya antara CBT dengan Islam? Karena CBT sendiri itu disebut sebagai metode yang evidence-based. Banyak sekali penelitian di seluruh dunia yang bisa membuktikan bahwa CBT ini efektif untuk bisa membantu berbagai masalah-masalah psikologis. Sedangkan di sisi lain, agama kita, agama Islam juga agama yang sempurna. Agama yang punya banyak jawaban dari seluruh permasalahan manusia yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang menciptakan manusia. Ada nggak ya irisannya atau ada nggak ya kaitannya antara CBT dengan agama Islam? Saya bisa bilang jawabannya yes, ada. Salah satunya dari teknik intervensi kognitif dari CBT. Karena menurut CBT yang jadi masalah manusia adalah cara berpikirnya. Cara berpikirnya yang cenderung kaku, yang rigid, yang irasional, tanpa data, tanpa fakta, langsung ambil kesimpulan, dan juga yang negatif. Satu situasi bisa menghasilkan emosi yang berbeda karena cara berpikir yang berbeda. Misalnya, ketika kita lagi naik roller coaster di gerbong yang sama, itu kan ada dua orang yang biasanya satu gerbong. Itu bisa satu sangat takut, sangat cemas, yang satu lagi bisa sangat excited. Padahal di gerbong yang sama. Yang jadi pembeda adalah cara mereka memaknai roller coaster itu. Orang yang pertama berpikir dia akan jatuh, ini pengamannya bisa terbuka dan dia bisa terlempar dan dia bisa mati. Sebelahnya nggak berpikir itu sama sekali. Dia justru berpikir ini seru banget. Saya bisa teriak-teriak. Saya bisa meluapkan unek-unek saya yang selama ini terpendam. Saya bisa nanti cerita sama teman-teman saya di rumah supaya bisa pamer gitu misalnya. Sehingga dia lebih emosinya lebih excited, lebih seru gitu ya, lebih happy dibandingin teman sebelahnya yang sangat takut dan juga mungkin bisa jadi panik gitu ya. So, bukan salah roller coasternya, yang jadi pembeda adalah cara kita memaknai roller coaster itu sendiri. Dan hal yang sama juga berlaku untuk masalah psikologis yang lebih serius. Misalnya gangguan depresi, gangguan cemas, bipolar, skizofrenia, addiction, dan lain sebagainya. Jadi problemnya sama, yaitu cara berpikirnya. Dalam CBT, klien nanti akan dilatih pelan-pelan untuk belajar mengidentifikasi dan nantinya bisa merespons, bahkan bisa mengubah cara berpikir yang bermasalah tadi. Mereka akan terbiasa nanti untuk belajar mempertimbangkan, menganalisa, belajar mengingat, dan lain sebagainya. Dan semua itu yang disebut dengan intervensi kognitif. Yang dalam agama kita, agama Islam, itu sangat sejalan. Karena dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat, dan ini berulang ya, yang menyeru manusia untuk berpikir, untuk menggunakan akalnya. Tidaklah kamu berpikir, tidaklah kamu mengambil pelajaran, tidaklah kamu mengingat, dan berbagai kata turunan lainnya. Banyaknya kata-kata itu dalam Al-Quran menandakan urgensinya sangat tinggi. Karena diulang-ulang terus kan Al-Quran ayatnya terbatas ya. Jadi ketika ada ayat-ayat yang diulang artinya ini penting dan perlu mendapatkan perhatian lebih banyak. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tahu bahwa cara berpikir kita atau akal kita itu bisa jadi jebakan Batman, bisa jadi sumber masalah buat manusia. Termasuk juga di sisi lain ini sebenarnya potensi besar manusia. Karena dengan kemampuan berpikir kita tuh bisa sampai terbang ke bulan, kita bisa buat gadget dan lain sebagainya. Dan memang perubahan cara berpikir itu bukanlah perkara yang mudah. Sangat kompleks.
Dalam CBT kita belajar untuk menjadi terapis terlebih dahulu. Kita perlu belajar bagaimana memvalidasi, bagaimana bisa membuat sesi yang nyaman buat klien, supaya klien punya trust sama kita. Karena dia butuh bercerita, dia butuh mengungkapkan berbagai pikiran-pikiran dia. Yang biasanya di luar ruangan terapi sama keluarganya, mungkin sama sahabatnya, dia sulit mendapatkan teman cerita. Ya dia cerita dia dihakimi, dia disalah-salahin. Sehingga pikiran-pikiran itu dia pendam sendiri. Sedangkan kita sepakat tadi bahwa yang jadi masalah adalah cara berpikir. Dan untuk mengubah cara berpikir ini sangat sulit sekali kecuali melalui proses dialog tadi ya. Jika kita punya partner yang bisa membimbing, memandu kita pelan-pelan untuk menggali, mengeksplor cara berpikir yang salah tadi, dan pelan-pelan belajar melatih untuk merespons dan bahkan mengubahnya. Dan punya partner dialog ini sekali lagi sangat tricky. Itu juga saya suka bilang sama klien saya, sangat wajar kok kalau kita pilih psikolognya, memilih siapa psikolog yang kita rasa cocok, dan termasuk memilih psikolog yang punya value yang sama, yang tadi di awal kita sebut, yaitu Islamic values. Seperti yang ada di tulisan yang saya buat di blog Mind Institute, yang teman-teman bisa baca ya di www.mindinstitute.id. Itu saya mengutip Sirah Nabawi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar berita bahwa Rasulullah SAW meninggal dunia. Beliau sangat emosi dan baru bisa tenang ketika diingatkan oleh sahabat lain, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahkan bercerita bahwa dia seperti baru mendengar ayat yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengingatkan Umar. Padahal ya dia udah dengar sebelumnya. Sepenggal kisah itu membuktikan bahwa penting sekali kita punya partner dialog ketika kita punya masalah psikologis atau sedang dalam situasi yang emosional. Dan gak kalah penting juga, partner dialog ini punya value yang sama. Sehingga arah dialognya, arah goalsnya, hasil akhirnya diarahkan pada yang sebenarnya titik itu solutif. Gitu. That's why kenapa kita bubuhi kalimat Islamic values. Karena nilai-nilai Islami ini tentunya bukan berasal dari manusia tadi ya, berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pasti ujungnya itu tepat dan sesuai untuk kita sebagai manusia. Namun dalam prakteknya ketika kita mau menggunakan CBT with Islamic values, kita tidak bisa langsung kalau Allah, kalau Rasulullah, menggunakan ayat Quran atau menggunakan hadis dari baginda Rasulullah SAW. Karena belief system atau mindset klien yang datang itu berbeda-beda, berlapis-lapis gitu ya. Ada yang datang meskipun dia seorang muslim tapi dia nggak pernah sholat, dia nggak ngaji. Atau ada juga yang datang bahkan dia KTP-nya muslim tapi dia nggak percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada juga yang datang dia lulusan dari pesantren, dari pondok. Bahkan ada juga yang hafiz juga Quran, ada yang punya pemahaman yang sangat mendalam mengenai Allah Subhanahu Wa Taala, mengenai akidahnya, mengenai agama Islam, tapi dia punya kesulitan psikologis di area tertentu. Untuk klien yang pemahaman agamanya sudah lebih mendalam, itu enak sekali pakai CBT with Islamic values. Kita bisa ngomongin ayat, kita bisa membahas cerita dari hadis, dari sirah, dari nabi-nabi yang lainnya gitu ya. Untuk klien-klien yang memang secara pemahaman agamanya belum terlalu mendalam, sebenarnya masih bisa menggunakan CBT Islamic values, karena kan yang penting kan Islamic values-nya ke arah ke titik di mana sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Misalnya dalam tulisan yang saya buat di blog Mind Institute, ada seseorang yang sangat ingin pasangannya berubah, padahal pasangan juga nggak datang ke dalam sesi terapi. So saya mengarahkan fokus, energi, dan pikirannya untuk mengubah diri sendiri, untuk mengubah sikap dan respon dia terhadap pasangannya itu. Karena ya percuma kita fokus ke pasangannya sedangkan pasangannya nggak ikut terapi,
nggak datang. Tapi memang dalam CBT itu akan kita lakukan. Goals yang kita proyeksikan untuk orang lain gitu, kita pengen orang itu berubah, kita pengen orang itu lebih baik. Kita tarik bagaimana perubahan itu terjadi di kita aja, sehingga ketika kita berubah, orang lain atau dalam hal ini pasangan kita akan ada kemungkinan berubah juga. Walaupun tidak, itu tidak masalah, karena kita sudah menjadi orang yang lebih baik. Yang poin itu sebenarnya sangat-sangat sesuai dengan Islamic values. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memintai pertanggungjawaban sikap orang lain terhadap kita. Kita sendiri-sendiri yang akan ditanya apa respons kita, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Itu yang akan jadi fokusnya. Ketika saya mengarahkan fokus pikiran dan energi klien untuk mengubah sikapnya, untuk membuat diri sendiri menjadi lebih baik dibanding dengan fokus ke orang lain, sebenarnya itu sudah sejalan dengan nilai-nilai Islami atau Islamic values. Meskipun memang maknanya akan jauh lebih dalam ketika pemahaman nilai-nilai Islaminya bisa kita tambah. Misalnya terkait konsep bersabar, bahwa ketika dia bersabar sama pasangannya itu pahalanya luar biasa. Dan ketika dia merasa tertimpa atau ditimpa kesulitan, tidak lain dan tidak bukan karena Allah itu sayang sama dia, karena setiap kesulitan yang diderita manusia itu untuk menggugurkan dosa-dosanya. Dan misalnya, let's say katakanlah dia terzolimi oleh pasangannya. Dalam nilai Islam juga kita percaya bahwa ketika kita terzolimi, itu kita punya doa yang makbul gitu. Doa kita lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak poin lainnya gitu. Tapi sekali lagi kita perlu melihat dulu sedalam apa pemahaman klien kita mengenai nilai-nilai agama Islam. Karena ketika pemahaman yang belum sedalam itu dan kita memberikan poin-poin yang advance, khawatirnya dia defensif. Ketika dia defensif, dia bisa merasa tidak nyaman dan tidak trust lagi sama terapisnya, dan semakin tertutup pintu untuk terbuka, bahkan tertutup pintu untuk berubah nantinya. Ya, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga bisa jadi amal jariah buat kita semua. Dan kalau teman-teman tertarik dengan CBT with Islamic Values, nantikan video-video berikutnya dan juga kunjungi website kita di www.mindinstitute.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.